Ini adalah belajar trading forex bersama dengan Okta Investama episode ke-11. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke forex series lagi, yaitu ngelanjutin belajar trading forex bersama dengan Okta Investama berjangka yang sudah memasuki episode ke-11 ya. Dan seperti yang kalian tahu, di series kali ini gue masih ngomongin tentang momentum. Kalau misalnya di minggu kemarin kita ngomongin yang namanya false break ya, terus kemudian di 2 minggu sebelumnya kita ngomongin candle pattern, maka hari ini gue akan ngomongin tentang yang namanya divergence, teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin buat kalian yang tertarik untuk trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh Bapepti. Jadi kalau misalnya kalian mau trading forex, pilihlah yang aman, teman-teman, secara legalitas seperti si Okta Investama Berjangka ini ya. Kalau misalnya kalian mau cek websitenya, kalian bisa aja langsung ke okta.id, atau kalau misalnya kalian mau daftar nggak mau ribet, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Nanti kalian bisa menemukan informasi dan ikutin aja langkah-langkahnya untuk daftar sehingga kalian bisa langsung trading forex di sana, oke? Nah, hari ini kita akan ngomongin divergence, oke? Ini agak berbeda dari yang kedua kemarin. Kenapa? Karena divergence ini dia butuh indikator oscillator untuk menemukan momentumnya ya. Divergence ini masih gue gunakan sampai sekarang ya untuk pribadi gue trading. Kenapa? Karena divergence ini benar-benar akurat ya untuk masalah momentum, oke? Kalau misalnya kalian punya trading system, pastikan di trading system kalian tuh punya momentum toolsnya dulu ya. Jangan cuman kalian untuk entry atau road mappingnya aja. Tapi momentum ini penting. Kenapa? Karena sekali lagi divergence juga sama seperti yang kemarin-kemarin ya teman-teman, yang kemarin gue udah bahas. Yaitu kalian bisa meningkatkan akurasi dan juga kalian bisa menaikkan win rate ya. Tinggal kalian pilih aja dan kalian combine caranya gimana untuk menemukan atau membuat suatu sistem trading dengan si divergence ini ya. Bagaimana cara penggunaan divergence yang baik dan benar, dan juga fungsinya seperti apa? Gua akan jelasinnya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan hari ini gue akan bahas tentang yang namanya divergence. Setelah di 2 minggu terakhir, gue juga ngebahas tentang momentum juga. Yang pertama, di minggu yang di episode yang ke-9, itu gue ngebahas tentang candle pattern. Dan episode ke-10 gue ngebahas tentang yang namanya false break ya. So di episode 11 ini gue akan bahas tentang yang namanya si divergence. Tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu teman-teman ya. Okta Investama ini adalah perusahaan pialang berjangka yang diawasi dan juga terdaftar di Bapepti, sehingga secara legalitas itu aman. Pemilihan materi edukasi ini dibuat oleh gue sendiri, bukan dari Okta Investama Berjangka. Materi yang disampaikan bersifat edukasi, bukan merupakan ajakan atau saran investasi apapun. Jadi ini hanya pure edukasi semua. Okta Investama dan gue sendiri tidak memberi jaminan apapun. Intinya semua bentuk yang ada di materi ini itu berupa edukasi ya teman-teman ya. Transaksi di perdagangan berjangka memiliki resiko dan potensi yang sama antara kerugian dan juga keuntungan, dan itu semua menjadi tanggung jawab masing-masing trader dan investor. Jadi kalian juga harus tahu bahwa instrumen ini itu memiliki resiko, teman-teman. Oke? Kemudian langsung saja divergence, oke? Divergence ini merupakan tools momentum paling favorit ya teman-teman buat gue ya. Dari tiganya yang kemarin, kalau misalnya gue disuruh pilih, gue pasti akan pilih yang pertama itu divergence, yang kedua itu false break, dan yang ketiga itu untuk konfirmasi baru gue pakai candle pattern ya. Tapi bisa dibilang gue hampir rata menggunakan ketiga tools ini ya. Di setiap trade gue pasti akan menggunakan minimal satu dari tiga ini ya. So divergence ini merupakan tools momentum yang paling sering gue pakai, oke? Divergence merupakan momentum tools yang sangat powerful menurut gua. Kenapa? Karena dia memiliki win rate atau memiliki sukses rate-nya itu cukup besar, oke? Dan juga teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, divergence itu bisa terjadi karena adanya ketidakselarasan antara pergerakan harga dengan indikator oscillator-nya. Kalian harus ingat teman-teman, untuk menentukan divergence ini kita butuh bantuan indikator oscillator, oke? Nah, indikator oscillator itu apa aja sih sebenarnya? Ini ya, gue yakin kalian sering dengar ya. Yang pertama itu mungkin yang paling sering adalah stokastik gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya RSI ya, RSI ya, Relative Strength Index. Kemudian ada MACD gitu ya, MACD gitu. Ini kalian bisa pakai apapun itu. Tapi kalau dalam kasus ini dan gue sendiri, gue pakainya yang namanya stokastik ya. Oke, seperti itu. Itu untuk pengertian divergence. Nah,
Ini tadi yang gue bilang ya, indikator yang gue gunakan ini bisa stokastik, RSI, MACD, ini semuanya bebas. Kalian tinggal pilih aja tergantung yang kalian suka. Stokastik di sini gue pakai parameternya itu 533 ya. Nanti kalian di setting kalian bisa rubah-rubah ini menjadi 533 gitu ya. Jadi susunan 533. Nanti gue tunjukin di chartnya seperti apa. Kemudian untuk RSI ini kalian stay aja default yaitu di 14 teman-teman. Gue sih pakai biasa seperti itu, dan MACD ini juga gue pakainya di defaultnya aja. Yang gue nggak ganti-ganti apapun. Jadi ini kalian bisa pakai antara tiga ini. Nah, kemudian yang kalian harus tahu lagi ya, divergence itu memiliki jenis-jenis ya. Ada dua jenis divergence yang kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah negative divergence, oke? Nah, negative divergence ini itu dibagi dua lagi berdasarkan arahnya, yaitu adalah bullish dan juga bearish divergence namanya. Nah, ini fungsinya negative divergence ini adalah mengindikasikan adanya pembalikan arah tren ya. Jadi kalau misalnya mengindikasikan adanya pembalikan arah tren, kita mencari negative divergence ini tentunya di akhir dari trending ya, dari pergerakan harga yang lagi trending ya, sehingga misalnya kayak di akhir dari bearish trend ya, di ujung-ujung ketika harganya sudah mulai sideways, nah ini kita baru cari negative divergence-nya yang gunanya untuk mengindikasikan dia bakal balik arah ke arah bullish seperti itu. Kemudian kalau misalnya positive divergence yang kedua ya, ini juga berdasarkan arahnya dibagi dua, namanya hidden bullish dan juga hidden bearish divergence. Jadi beda namanya tuh, kalau yang negatif tuh cuman bullish doang dan juga bearish divergence, tapi kalau yang positif ada hiddennya ya, hidden bullish dan juga hidden bearish. Nah, kalau yang positive divergence ini berfungsi untuk mengindikasikan adanya kelanjutan arah tren, teman-teman ya. Sehingga kita menggunakannya ini di tren yang lagi trending ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat trennya lagi trending, tapi pada saat kalian perhatikan ketika swing low di sini membuat higher high, nah kemudian di oscillator yang membuat lower low, ini kita bisa menggunakan ini bahwa harga ini akan melanjutkan arahnya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari negative divergence dan ini harus kalian hafalin teman-teman ya, bentuknya seperti ini, oke? Yang namanya bullish divergence, di harganya dia membentuk lower low seperti ini. Tetapi di oscillatornya atau di stokastiknya dia membentuk higher low. Oke. Sekali lagi, di harganya membentuk lower low, tapi di oscillatornya membentuk higher low. Nah, kalau kalian sudah melihat kejadian seperti ini, maka ini bisa dibilang sebagai bullish divergence. Kalau misalnya bearish divergence itu beda lagi. Yang kita lihat swing high-nya. Kalau yang bullish divergence yang kita lihat swing low-nya. Tapi kalau yang bearish divergence yang kita lihat adalah swing high-nya. Kalau bearish divergence di harganya dia membentuk higher high ya, di harganya. Tapi kalau di oscillatornya dia membentuk lower high. Oke, di harga higher high, di oscillator dia lower high. Nah, kalau yang positive divergence ini beda lagi nih ya. Jadi kalian jangan sampai ketukar-tukar nanti antara si positive dan negative divergence. Oke, kalau yang si positive divergence, hidden bullish divergence itu di harganya dia, kita lihat ya, kalau yang hidden bullish, kalau bullish divergence kita lihatnya low-nya ya. Kalau hidden bullish divergence dia membentuk higher low di harga, dan di oscillatornya dia membentuk lower low. Kalau di hidden bearish divergence di harganya dia membentuk lower high, kalau di oscillatornya dia membentuk higher high. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah contoh dari bearish divergence yang menggunakan stokastik, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada low pertama, di sini ada low kedua. Kalau kita tarik, ada high pertama, ada high kedua. Kalau kita tarik dia membentuk higher high ini, teman-teman ya. Ini higher high. Nah, kemudian di stokastiknya kalau kita turunin seperti ini ya teman-teman ya, kita ratain seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat high di sebelah sini berarti high stokastiknya di sini. High yang sebelah sini, high stokastiknya sebelah sini. Ini kalau kita tarik dia membentuk lower high. Yang high sebelah sini lebih rendah daripada high sebelumnya. Ya, kalau ini kan high-nya lebih tinggi. Nah, kejadian ini bisa mengkonfirmasi bahwa divergence-nya sudah terbentuk gitu ya, tapi belum terkonfirmasi. Kita harus menunggu sampai divergence ini terkonfirmasi. Bagaimana caranya? Kita perhatikan neckline dari divergence ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada dua swing high, terus ada satu swing low di antaranya ini namanya neckline-nya. Neckline, patokan neckline-nya. Jadi kita tinggal tarik horizontal line seperti ini. Once ada candle yang break dan close di bawah neckline-nya, itu berarti divergence-nya valid dan ini bisa sudah kalian bisa entry dengan aman ya. Untuk entry-nya ada dua cara teman-teman ya. Yang pertama itu caranya nih gua bersihin dulu. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk entry pertama kalian bisa menggunakan false break-nya aja. Jadi ketika dia balik lagi ke arah bawah teman-teman ya, dan dia sudah kembali ke bawah resistance yang timbul dari swing high sebelumnya ini, yang awal dari divergence. Ketika dia candle close di bawah ini kalian bisa entry, yaitu entry-nya di sebelah sini. Ya, ini entry pertama. Kalian bisa entry, dan untuk TP-nya
kalian bisa incer di neckline-nya untuk TP pertama, atau kalian bisa incer di support sebelumnya, seperti itu. Oke. Untuk stop loss-nya tentu di atas divergence yang paling high, teman-teman, yang paling tinggi candlenya. Ya, itu adalah di candle yang sebelah sini. Ini kakinya kita tetap hitung. Kalian bisa taruh stop loss-nya di atas sini. Oke, seperti itu. Dan kemudian gue akan contohin di di market aslinya, teman-teman ya. Di sini gue sudah menggunakan, oh ya, gue mau nunjukin dulu cara bikin stokastik buat kalian yang nggak tahu ya. Kalian tinggal klik aja insert indikator ya di MetaTrader 4 ya. Kemudian kalian tinggal ke oscillator, cari yang namanya stokastik seperti ini. Nah, nanti ini kalian ada persen K, persen D, dan slowing-nya. Kalian ganti persen K-nya itu 5, persen D-nya 3, slowing-nya 3. Ya, jadi 533 yang tadi gue bilang ya. Nah, kalian klik OK, langsung muncul seperti ini nanti gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, ini misalnya kita cari di sini teman-teman kasus divergence ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini ada kasus low pertama ya, kemudian di sini ada low kedua ya. Kalau misalnya kita hubungkan garis seperti ini, dia membentuk lower low, teman-teman. Bener nggak? Lower low ya. Low di sini lebih rendah daripada low sebelumnya. Tapi kalau kita tarik ke bawah seperti ini, teman-teman, ya kita hubungkan ke bawah seperti ini, kita mendapatkan bahwa low yang sebelah sini kan jadinya low yang di sini stokastiknya. Kemudian yang low di sini, low-nya di sebelah sini stokastiknya. Kalau kita hubungkan low di oscillatornya, dia malah membentuk higher low seperti ini. Nah, di harga membentuk lower low, tapi di oscillator membentuk higher low. Ini namanya bullish divergence karena berdasarkan rumusnya tadi, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini, ini berdasarkan rumusnya seperti ini. Nah, ini ya, bullish divergence di harga membentuk lower low, di oscillator membentuk higher low. Yaitu sudah persis dengan yang kejadian seperti ini. Di harga membentuk lower low, di oscillator membentuk higher low. Sehingga ini bisa dibilang sebagai bullish divergence. Untuk entry-nya bagaimana? Kita tinggal lihat di sini ada candle yang paling low sebelumnya yang awal terjadi divergence, kita tinggal tarik horizontal seperti ini. Nah, ketika ada satu candle yang bisa close di atas ini, kita bisa entry. Ya berarti ini entry-nya di candle yang warna putih ini ya. Close di sini berarti entry kita tuh di bagian close-nya ini ya, di entry di sebelah sini. Oke, ini entry pertama kita. Untuk stop loss-nya tetap taruh di bawah seperti ini ya. Nanti dia harga berjalan. Kemudian untuk neckline-nya kita bisa taruh di high yang paling tinggi. Contohnya di antara ini sama sini kan high yang paling tingginya sebelah sini. Ini neckline-nya teman-teman ya. Ini menjadi neckline-nya. Kalian bisa taruh TP di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika dia retrace ya, kalian bisa BEP masih tahan. Nah, ketika dia nembus lagi, kalian bisa incer 1:1-nya pakai cara seperti ini ke neckline-nya. Ya, kalian bisa 1:1. Nah, seperti ini. Nah, pas banget teman-teman ya ketika dia kena 1:1-nya. Ya di sebelah sini ya bawahan dikit. Nah, sebelah sini dia langsung reject ke bawah kayak gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya divergence-nya sudah terjadi di sini tapi terkonfirmasi ketika dia break di sini ya. Nah, break-nya itu di mana? Yaitu di candle yang sebelah sini. Ketika dia break, dia terkonfirmasi bahwa divergence ini valid, sehingga walaupun dia retrace, dia tidak akan bisa tembus ke bagian bawah sini ya. Dia paling sampainya ke 78-nya aja atau ke 618 nih, ke 618, kemudian dia langsung retrace ke atas. Seperti itu. Itu cara penggunaan divergence sebagai momentum ya. Divergence ini bisa kalian pakai dimanapun ya. Kalau misalnya kalian cari tetap di level-level penting seperti level support, level resistance, atau area SND kayak gitu ya. Jadi ketika dia mendekati level-level penting, kalian cek apakah dia terjadi divergence di situ. Kalau misalnya terjadi, kalian bisa ambil momentum tersebut untuk entry ya. Coba kita cari di sini yang harganya itu ada divergence-nya, teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian lihat dia membentuk lower low di sini dari kumpulan harga ini, kumpulan candle, tapi di oscillator-nya dia membentuk higher seperti ini ya. Ini juga ada chance kemungkinan terjadinya divergence, cuman kita perhatiin di sini harus ada candle yang kembali ke atas sini dulu ya. Jadi begitu dia break ke sini ya dengan konfirmasi candle yang hitam ini ya di atas sini, di atas garis biru. Ketika dia ada candle yang close di atas garis biru, kita bisa entry dan kemudian TP-nya kita bisa taruh di neckline-nya. Ya, neckline-nya itu adalah di sebelah sini, teman-teman. Oke. Nah, di sebelah sini ini menjadi neckline. Kita bisa taruh TP di sini, kemudian stop loss-nya di bawah sini. Ya, seperti itu ya. Itu cara penggunaan divergence. Ingat teman-teman, kalian harus tahu terjadi divergence itu di daerah-daerah penting dan juga ada konfirmasi dia sudah harus kembali dulu ke atas atau melakukan false break di menggunakan patokan di awal terjadinya divergence, swing awal terjadinya divergence. Seperti itu. Oke?
Mungkin ini aja yang mau gue sharing tentang Divergence, teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang ingin belajar momentum dan kalian bingung ya untuk menentukan momentum. Semoga video ini bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu tentang informasi momentum lainnya, kalian bisa nonton video gue sebelumnya di episode ke-9 dan juga yang ke-10. Itu gue bahas tools momentum juga, namanya candle pattern dan juga namanya false break. Itu juga sangat penting, kalian wajib nonton, oke? Nah, mungkin segini dulu aja teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi kalian tinggal, itu sudah legal, sudah aman. Kalian tinggal daftar aja menggunakan link yang ada di description di bawah. Tinggal klik link tersebut, daftar, kemudian kalian bisa trading dengan nyaman. Oke, dan juga sekali lagi kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan demi kontennya buat kalian. Dan hati-hati teman-teman atas penipuan yang terjadi di Telegram. Kalau misalnya di Telegram ada yang mengatasnamakan gue ataupun investasi lainnya yang menawarkan return yang nggak masuk akal, kalian cepat-cepat kabur aja. Jangan transfer-transfer kalau misalnya kalian disuruh transfer, karena itu sangat-sangat berbahaya. Itu adalah penipuan. Oke? Sampai sini dulu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video teman-teman. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.